Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak kelas 3 yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas pelajaran fikih bab 2, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Baik, mari kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak kelas 3 yang saya cintai, keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan-amalan kebaikan bagi kita, bagi kita yang mau mengerjakannya. Bonus ini Allah Subhanahu wa taala berikan khusus di bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah banyak sekali di bulan Ramadan. Selain salat tarawih seperti salat witir, tadarus Quran, infak, sedekah, iktikaf di masjid dan sebagainya. Meningkatkan amalan sunnah di bulan Ramadan bukan berarti setelah Ramadan selesai kita berhenti. Justru kita harus bisa mempertahankannya di bulan-bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kita sudah dilatih di bulan Ramadan, jadi setelah selesai bulan Ramadan kita menjadi terbiasa mengerjakan amalan-amalan ibadah yang pada waktu bulan Ramadan sudah biasa melakukan. Anak-anak kelas 3 yang saya cintai, adapun keutamaan di bulan Ramadan yaitu bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Disebabkan bulan ini memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah 1, bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu yang disebut dengan nuzulul Qur'an. Yang kedua, bulan penuh keberkahan. Kemudian yang ketiga, bulan pengampunan dosa atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bulan Ramadan ialah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Baiklah ya. Amalan yang terpenting di bulan Ramadan adalah berpuasa. Jadi jangan salah paham ya. Amalan yang utama yang diwajibkan di bulan Ramadan ia berpuasa. Itu kalian sudah tahu pada pembahasan waktu kita bertemuan di sekolah atau PTM, bahwa puasa itu ialah mencegah dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di samping mencegah makan dan minum, kita juga tidak boleh berkata kotor, bersumpah palsu, berbohong, berbicara, misalnya, kemudian mengumpat temannya, membicarakan kejelekan temannya. Itu ialah harus kita hindari selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min saimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal as. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus, karena mereka tidak mengindahkan, hanya bisa mencegah makan dan minum, tetapi yang lainnya masih seperti biasa, membicarakan kejelekan orang lain, ghaibah, kemudian memfitnah, berkata bohong. Ya, segala kebiasaan yang sebelum bulan Ramadan masih dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga amalannya hanya menahan lapar minum, haus, tapi yang lainnya tidak dihindari. Akhirnya yang dapat hanya lapar dan haus saja.
Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, yang terpenting di bulan Ramadan, selain kita berpuasa di bulan Ramadan, kita juga melaksanakan sholat tarawih, yaitu sholat malam yang dikerjakan secara berjamaah setelah sholat isya. Ya, biasanya dikerjakan di masjid atau di musalla. Boleh di rumah kalau misalnya kalian mau mengerjakan bersama bapak dan ibu, atau di kampungnya di sana ada musalla, bisa juga. Yang penting mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Yang kedua juga mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, itu termasuk sunnah puasa. Maksudnya itu ketika bersahur itu sudah kurang sekitar 30 menit imsak atau menghadapi subuh, itu lebih utama daripada bersahur di tengah malam jam 2, nanti di siangnya juga akan lapar lagi. Nih. Makanya yang sunnah utama itu mengakhiri sahurnya ketika kurang 45 menit atau 30 menit bersubuh. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Itu tak kalah pentingnya. Kita ketika mau berbuka maka selalu berdoa seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan disunahkan makan atau berbuka yang manis-manis. Kalau di zaman Rasulullah itu kurma dan madu. Ya sekarang bolehlah dengan pakai es manis gitu, atau buah manis dan sebagainya. Yang keempat, tadarus Al-Quran. Maksudnya itu membaca bersama-sama, giliran satunya mendengarkan, satunya membaca, dan giliran antara 3 orang sampai 10 orang secara bersama-sama, itu namanya bacaan tadarus yang diutamakan pada malam bulan Ramadan atau di siangnya bulan Ramadan. Mungkin itu anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini di pelajaran fikih bab 2. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.